selamat malam. Oke, ketemu dengan saya, yaitu Alif Fahrina. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen proyek perangkat lunak untuk bab project plan. Oke, dimulai dengan halaman yang pertama. Nah, di halaman pertama itu menjelaskan tentang urutan atau langkah-langkah yang harus kalian lakukan jika ingin membuat sebuah software atau aplikasi. Nah, di tahapan tersebut itu kan sudah ada beberapa tahapan yang harus kalian lakukan. Yang pertama dimulai dari business case, ya kan. Kemudian ada project charter dan project plan, di mana materi nanti yang akan kita bahas, ya kan. Kemudian yang ketiga itu ada terkait dengan pemilihan SDLC, atau yang biasa kita sebut dengan siklus hidup dari sebuah software. Nah, kemudian langkah yang keempat, itu jika project sudah selesai, maka kita harus mengumpulkan dokumentasi final project-nya, di mana kita harus melakukan proses presentasi, ya kan, dengan pihak sponsor, pihak customer, atau pihak manajemen, ataupun yang lain yang berkepentingan. Kemudian di tahapan yang terakhir itu ada namanya evaluasi project atau evaluasi project dan pembelajaran. Oke, yang akan kita bahas pertama itu adalah terkait dengan project charter dan project plan. Jangan lupa, di setiap tahap ini semua dokumennya harus sifatnya adalah deliverable. Nah, maksudnya deliverable di sini itu adalah ada kesepakatan pemahaman antara pihak manajemen dengan pihak programmer, ya kan, atau dengan pihak desainer sampai kepada pihak sponsor atau yang berkepentingan. Jadi jangan lupa pada saat kalian mau menerapkan langkah ini, jangan lupa untuk dokumentasinya sifatnya harus sudah deliverable. Nah, di halaman yang selanjutnya itu membahas terkait dengan apa saja yang harus kalian lakukan jika mau membuat sebuah project. Planningnya apa saja? Nah, dari sebuah planning itu tadi atau sebuah rencana, pasti kalian harus menjawab beberapa pertanyaan. Ya kan? Di mana pertanyaan itu tadi akan menjadi langkah-langkah apa saja yang harus kalian lakukan untuk bisa menghasilkan project itu tadi atau menghasilkan si software itu tadi. Ya kan? Misalkan pertanyaannya, ini siapa nih yang mau membuat? Kemudian yang selanjutnya, kapan mereka bisa membuat program ini? Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan? Berapa biayanya? Nah, itu semua sudah harus bisa kalian jawab atau kalian buat pertanyaan-pertanyaan tersebut jika kalian berada di tahapan project plan. Nah, kemudian di halaman keempat itu menjelaskan terkait dengan kerangka apa saja yang bisa kalian lakukan di tahapan project plan. Nah, di tahapan project plan itu langkah yang pertama adalah memilih potensial area terkait dengan MOV. Mungkin yang udah pernah ikut kelas saya udah ingat dong apa itu MOV, ya kan? Measurable Organizational Value. Dimana di dalam MOV itu ada beberapa nilai yang bisa digunakan, ya kan, untuk memberikan pemahaman, ya kan, yang sama di setiap sumber daya yang berkepentingan pada saat kalian membuat si aplikasi itu tadi. Misalkan di MOV ini kan ada 5 potensi area yang bisa kalian pakai, ya kan. Misalkan dari sisi strategi, kemudian dari sisi customer, dari sisi finansial, operasional, sosial, ya kan. Nah, misalkan saya akan memberikan contoh kalau dari sisi customer. Di sini di pertemuan MPPL 7B, ya kan,
saya sudah menjelaskan bahwa kalau potensial untuk dari sisi customer yang bisa menghasilkan impact itu apa aja sih? Jadi misalkan efek yang pertama itu adalah customer bisa memilih produk, bisa memilih lebih. Misalkan sama seperti contohnya aplikasi Shopee, online shop, ya kan? Di mana si aplikasi itu tadi, aplikasi Shopee, mungkin dia memilih potensial area dari sisi customer. Kenapa? Dia ingin membuat sebuah aplikasi di mana kalau customer membuka aplikasi tadi, customer bisa memilih banyak produk yang dia sukai. Ya kan? Kemudian poin yang selanjutnya itu adalah transaksi atau proses transaksinya lebih efektif dan lebih efisien. Nah, itu salah satu contoh terkait dengan pemilihan MOV. Jadi, jangan lupa kalau kalian mau menyelesaikan atau mau membuat sebuah project atau sebuah aplikasi atau sebuah software, pilihlah MOV terlebih dahulu. Kemudian baru kalian harus tentukan scope wilayahnya. Scope platform apps-nya itu menggunakan apa. Kemudian yang selanjutnya, kalian harus memilih fasenya terkait dengan SDLC, ya kan? Mau waterfall, mau view model, mau prototype, ya kan? Nah, setelah kita temukan manakah SDLC yang cocok, baru kita tentukan tasnya atau tugas. Nah, nanti dari tas itu tadi bisa kita pecah. Sequence pekerjaannya itu bagaimana? Kemudian resource-nya siapa saja? Resource yang dibutuhkan itu apa? Kemudian poin yang ketiga itu adalah pembagian waktunya. Dari 3 poin sequence, resource, dan time estimate, itu nanti akan menghasilkan 2 informasi yang paling penting, yaitu schedule atau jadwal pengerjaan. Kemudian yang kedua, itu yang paling penting adalah keuangan atau budget. Ya kan? Nah, kemudian di halaman yang selanjutnya itu menjelaskan poin penting dari pemilihan MOV. Jadi, langkah pertama pada saat kalian mau membuat sebuah planning, ya kan, kalian harus bisa menyelesaikan definisi dan kesepakatan tentang pemilihan nilai organisasi proyek atau MOV. Karena di dalam MOV itu bisa berisi keputusan yang berkaitan dengan ruang lingkup, skup, wilayah, masalah. Kemudian jadwal pengerjaannya itu bagaimana. Kemudian anggarannya berapa. Kemudian yang terakhir terkait dengan sumber daya yang akan digunakan untuk membuat si project tersebut. Nah, di halaman ke-6, ya kan, itu ada materi subbab project scope. Nah, di project scope di sini, ya kan, jika MOV sudah disetujui dan disepakati oleh pihak yang berkepentingan atau sumber daya yang berkepentingan, maka langkah yang selanjutnya itu adalah tentukan skopnya atau ruang lingkup wilayah proyek. Ya kan? Yang pertama, langkahnya itu adalah inisiasi, kemudian perencanaan. Setelah itu ada definisi, ada verifikasi, sampai kepada kontrol perubahan. Nah, dari ruang lingkup ini, ya kan, itu kita bisa mengetahui apa saja yang bisa dilakukan atau yang bisa diberikan oleh proyek. Kira-kira produknya seperti apa? Karena apa? Sifatnya semua itu tadi harus deliverable. Nah, kita lihat dari tahapan yang pertama, inisiasi. Nah, di tahapan inisiasi, ya kan, jika proyek itu sudah menentukan MOV-nya itu apa dan sudah disepakati, maka si organisasi tersebut harus membuat komitmen, ya kan, di mana waktu dan sumber dayanya itu harus bisa menentukan ruang lingkup proyek
untuk membuat si rencana proyek itu tadi. Kemudian di tahapan perencanaan, tim proyek harus mengembangkan pernyataan yang sudah ditulis di tahapan inisiasi, gimana caranya mereka harus bisa mendefinisikan pekerjaan mana yang harus diselesaikan dan pekerjaan mana yang tidak dimasukkan ke dalam rencana proyek. Supaya jelas, kalau misalkan proyek skop masalahnya, saya ingin membuat aplikasi untuk memudahkan misalkan pengiriman laundry di sekitar Brawijaya. Nah, itu harus ditentukan dulu. Pekerjaannya, misalkan saya hanya bisa mengantar 3 km dari Brawijaya yang ada di sekelilingnya. Ya kan? Kemudian, yaitu tadi, tentukan pekerjaan mana yang harus dimasukkan dan yang harus dilakukan, dan tentukan pekerjaan mana yang tidak dimasukkan ke dalam rencana proyek. Kemudian yang ketiga, ada definisi. Nah, definisi di sini, ya kan, ruang lingkup proyek ini harus diatur dalam paket yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola pekerjaannya. Jadi di tahapan definisi, paket pekerjaan yang sudah dijelaskan atau yang sudah dibuat di tahapan nomor 2 atau perencanaan, kita pecah lagi menjadi paket yang lebih kecil. Supaya lebih mudah pada saat kalian akan mengecek atau mengelola si pekerjaan proyek tersebut. Nah, jika proses definisi sudah selesai, kita masuk ke tahapan verifikasi. Nah, verifikasi di sini, ya kan, tim proyek dan stakeholder yang berkepentingan harus bisa memastikan bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dan mendukung atau mencapai nilai MOV yang sudah ditentukan di awal. Nah, kemudian poin yang terakhir itu adalah kontrol perubahan. Nah, kontrol perubahan di sini biasanya digunakan untuk mengelola perubahan yang diusulkan untuk lingkup proyek. Di mana prosedur kontrol perubahannya itu harus tetap berada di jalur yang sudah disepakati di awal. Nah, kemudian kita masuk ke halaman 8 atau project fase. Nah, di project fase di sini sudah jelas, ya kan? Namanya fase, kita harus memilih SDLC mana yang cocok pada saat kalian ingin menyelesaikan si project tersebut. Nah, pemilihan SDLC itu kembali lagi harus bisa mendukung, ya kan? Di mana harus ada kesepakatan terkait dengan bagaimana caranya SDLC itu bisa meningkatkan atau menerapkan poin MOV yang sudah kalian pilih, ya kan? Kemudian project scope-nya pun tidak berada di luar jalur yang sudah ditentukan, ya kan? Baru kalian bisa memilih SDLC mana yang sesuai. Karena di tahapan SDLC, ya kan, itu ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama ada requirement analysis. Kalian harus menganalisis kebutuhannya apa. Misalkan mau bikin aplikasi platformnya Android. Nah, tentukan kebutuhannya apa saja, tidak hanya terkait dengan perangkat lunaknya, tapi juga harus mendefinisikan kebutuhan, harus menganalisis kebutuhan, misalkan dari sisi hardware, dari sisi data, dan kemudian tentukan desainnya seperti apa, desain aplikasinya bagaimana, tampilannya, button, ataupun yang lain. Ya. Kemudian setelah itu ada tahapan implementasi. Nah, implementasi di sini itu nanti sudah harus diserahkan ke pihak programmer, ya, di mana nanti programmer akan membuat sesuai dengan desain yang sudah ditentukan.
Jika sudah selesai implementasi, baru masuk ke tahapan testing. Kita coba, ya kan? Nah, setelah proses tahapan testing selesai, baru ke tahapan evolution atau evolusi. Nah, di tahapan evolusi, itu disesuaikan kembali. Jika memang ada perubahan dan ada penambahan kebutuhan yang terbaru, ya kita bisa mengulang kembali. Hanya saja harus sesuai dengan SDLC yang sudah dipilih. Nah, kemudian kita masuk ke project fase setelah memilih SDLC. Nah, di project fase, kita harus bisa membagi pekerjaan dari fase yang terbesar menjadi sub-sub fase yang lebih kecil. Supaya apa? Bisa mengurangi terkait dengan kompleksitas dan resiko dari sebuah project. Kan? Tetapi dengan membagi fase besar menjadi subfase yang kecil, itu tidak pernah melupakan gambaran besar dari fase yang sudah kalian buat sebelumnya. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu project task terkait dengan sequence. Nah, project task di sini, kalian kan tadi sudah milih SDLC-nya apa. Kemudian sudah memecah SDLC-nya menjadi subfase yang paling kecil. Ya kan? Nah, setelah kita buat subfase menjadi kecil, ya kan? Kemudian kita bisa menentukan task-nya itu bagaimana. Ya kan? Tugasnya apa saja dari fase tersebut, dari subfase yang sudah kita bagi. Ya kan? Nah, kemudian setelah kita bagi, ya kan, kita bisa melakukan proses tahapan identifikasi. Nah, di tahapan identifikasi itu nanti bisa menentukan atau bisa kita lihat kira-kira unit kerja mana yang harus menyelesaikan pekerjaan tersebut dan tugasnya apa saja, ya kan? Misalkan contohnya kalau di dalam PowerPoint itu adalah beberapa tugas dalam suatu proyek TI, dapat mewawancara pengguna tertentu atau bisa menulis sebuah program atau menggunakan link tes dalam halaman web. Itu salah satu contohnya. Di mana ya, dalam tugas tersebut sifatnya harus linear, di mana harus diselesaikan dalam urutan tertentu dan sifatnya adalah paralel dan mempersingkat, bukan malah membuat lama pekerjaan. Misalkan di saat saya mau melakukan analisis kebutuhan, saya ingin mencari data di mana proses pencarian data itu saya bisa melakukannya maksimal dalam waktu 2 hari. Dan hari ketiga, saya harus mencari di tempat yang berbeda. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu, apakah bisa tugas yang 2 hari itu kita gabung. Di hari yang ketiga kita gabung menjadi tugas yang 2 hari. Kalau misalkan memang bisa kita gabung, kenapa tidak kita gabungkan aja yang hari ketiga kita masukkan ke hanya yang 2 hari. Ya kan? Selama tugas ini bisa dilakukan secara paralel. Nah, kemudian terkait dengan resource atau sumber daya. Nah, penggunaan sumber daya itu harus dipertanggungjawabkan. Karena apa? Nanti terkait dengan anggaran per tugas
yang sudah dibuat. Misalkan, saya ingin merekrut atau menggunakan sumber daya seorang analis. Di mana kalau seorang analis itu pasti kita membutuhkan anggaran biaya yang lebih besar. Ya kan? Karena apa? Kalau kita bisa merekrut satu pegawai yang bisa melakukan dua pekerjaan sekaligus, tapi tetap dengan anggaran biaya dan tugas yang sama-sama baik, kenapa tidak? Ya kan? Contohnya seperti itu. Kemudian yang terakhir terkait dengan time-nya, terkait dengan waktu. Waktu dalam pengerjaan sebuah software itu harus sesuai. Karena apa? Semakin lama kalian menyelesaikan si project tersebut atau software tersebut, itu akan menurunkan atau bisa saja menghilangkan nilai MOV yang sudah kalian pilih di awal. Karena apa? Itu nanti juga terkait dengan sumber daya yang kalian pakai itu juga semakin banyak. Jika sumber daya yang kalian gunakan itu semakin banyak, maka biaya pengerjaannya pun juga semakin meningkat. Makanya kenapa? Pada saat kalian mau membuat sebuah project atau sebuah software atau sebuah aplikasi, jangan sekali-kali menambah waktu pengerjaan. Karena apa? Jika kalian menambahkan waktu pengerjaan, maka belum tentu aplikasi yang kalian buat itu sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan nilai MOV yang sudah kalian tentukan di awal. Sehingga akan bisa menurunkan profit. Nah, itu tadi. Jadi, kalian harus bisa memahami hubungan antara tugas, sumber daya, hingga waktu. Itu merupakan hal yang sangat penting pada saat kalian mengembangkan sebuah proyek. Jadi, kalau memang proyek itu hanya bisa selesai 1 hari, kenapa kita harus menyelesaikan 2 hari? Kemudian yang terakhir, itu ada yang namanya project budget. Nah, project budget atau rencana anggaran project itu adalah sebuah output dari project plan. Nah, setelah tugas, resource, ya kan, dan waktu sudah kita perkirakan, sudah kita bagi, kemudian kita harus bisa menentukan jadwal pembagian pekerjaan dan anggaran proyek. Karena apa? Ya kan? Semua informasi yang sudah kita buat di awal, dari MOV, kemudian dari memilih scope-nya, kemudian memilih fasenya itu bagaimana, kemudian menentukan task sequence, kemudian resource, kemudian time-nya, waktunya, ya kan? Itu akan dimasukkan ke dalam sebuah paket perangkat lunak manajemen proyek. Supaya bisa menentukan, ya kan, kapan tanggal awal dan akhir tanggal proyek tersebut hingga sampai kepada biaya akhir. Nah, setelah proyek selesai, ya kan, itu sudah close project istilahnya. Nah, jika proyek selesai, maka bisa ditinjau oleh pihak stakeholder yang terkait, ya kan, entah manajer proyek, entah direksi, direktur, atau pihak sponsor, atau pihak tim proyek yang lain, ya kan, atau tim proyek yang terkait,
untuk memastikan ya kan semua dokumen, data, dan nilai MOV dari proyek tersebut sudah tercapai. Oke, terima kasih. Selamat malam.